Yang disebut produktivitas itu adalah aktivitas yang menghasilkan uang. Sepintar apapun, sejenius apapun kita, tapi kalau kita nggak bekerja keras, kita nggak akan bisa untuk sukses. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Nah, setiap orang-orang sukses itu pasti punya pola. Kan jangan pernah mau di-drive oleh sosmed. Hidupnya tidak akan menjadi apa-apa. Ini kan kita harus melawan diri kita, memakan waktu-waktu kita, mencuri produktivitas kita, dan pada akhirnya kita nggak menjadi apa-apa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya biasanya pagi-pagi itu bikin konten kayak gini, lalu mulai bikin video, lalu nanti mulai jam 8, biasanya sampai jam 8 mulai kerja, mulai hubungin telepon, mulai hubungin orang. Lalu jam 12 atau habis duhur biasanya mulai ketemu orang, meeting dan lain sebagainya. Terus sampai nanti jam 9 atau maksimal jam 10. Jadi saya punya ritme itu 9 to 5. 5 to 9. 5 to 9 itu artinya 5 sampai 9 malam. 5 pagi sampai 9 malam. Itu jam produktif saya. Ada riset yang menarik yang mengatakan bahwa kalau kita bekerja sehari 8 jam, dan memang kebanyakan orang kerja sehari 8 jam. Produktif tuh sehari 8 jam rata-rata orang ya. Orang yang masuk kantor atau berangkat kerja, masuk jam 8, pulang jam 4, itu 8 jam sehari. Nah, kalau kita sehari 8 jam, lalu kita bekerja 8 jam itu 6 hari, artinya dalam 1 minggu itu 6 hari. Berarti Senin sampai Sabtu, berarti total dalam 1 minggu itu kita bekerja 48 jam. Dan ternyata, teman-teman tahu nggak? Hasil dari kita bekerja 48 jam itu hanya cukup untuk menjadikan kita sebagai orang rata-rata, average. Rata-rata, karena memang rata-rata orang bekerja 8 jam sehari. Nah, kalau kita ingin supaya lebih daripada orang rata-rata, di atas orang rata-rata, maka kita perlu memberi lebih dari jam kerja kita untuk membangun kehidupan kita. Membangun kehidupan kita itu kalau bisa lebih dari 8 jam sehari. Nah, ada orang seperti Carlos Ghosn. Carlos Ghosn itu dia pakai 9-11. 9-11 itu dia mulai dari jam 9 sampai jam 11 malam. Tapi kalau saya nggak mau mulai dari jam 9, saya mulai dari jam 5, ya kadang-kadang jam 6 sih. 5 sampai 9 lah. Kalau dia 9 pagi sampai 11, 9-11. Carlos Ghosn itu adalah mantan CEO-nya Nissan yang mampu membawa perusahaan Nissan itu dari kegelapan, dari zaman mau hancur, dari zaman berantakan, menjadi perusahaan yang luar biasa di Jepang sana. Itu Carlos Ghosn. Dia bapak produktivitas. Dia orangnya keren banget, luar biasa banget. Nah, tapi saya lihat rata-rata orang-orang sukses seperti Carlos Ghosn itu mereka punya pola. Kalau dia 9 to 11, 9 sampai 11 malam, 9 pagi sampai 11 malam. Saya 5 to 9, 5 pagi sampai 9 malam. Karena saya nggak mau tidur terlalu malam ya. Saya aktivitasnya mulai dari pagi. Ya, kita harus aktivitasnya dari pagi dong, karena kata Rasulullah kan begitu ya, kita tidur jangan tidur habis subuh ya, walaupun kadang-kadang sih kita tidur habis subuh nggak apa-apa, tapi kalau bisa kita jaga tidurnya, jangan kalau bisa jangan habis subuh, udah nggak bisa tidur, kita mulai produktivitas. Nah, teman-teman semuanya, jadi ada pola bekerja lebih keras. Nah, setiap orang-orang sukses itu pasti punya pola. Nah, saya biasanya nanti habis duhur, ya kayak gini nih, masih pagi ini, sekarang kebetulan masih jam setengah 10 ya. Setengah 10. Nanti biasanya habis duhur saya mulai ketemu orang sampai nanti malam, terus kemudian istirahatnya di malam hari jam 9 sudah mulai istirahat. Nah, itu waktu-waktu produktif. Nah, orang-orang yang hanya mungkin jam 5 pulang sampai di rumah lalu mulai istirahat, mulai nonton TV, mulai scroll TikTok, mereka susah untuk menjadi orang sukses ya. Jadi teman-teman, ayo tentukan pola, dan semakin banyak yang kita berikan, semakin banyak yang kita berikan waktu kita untuk apa yang kita sedang bangun, cita-cita kita, maka semakin cepat cita-cita kita akan tercapai. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Sepintar apapun, sejenius apapun kita, tapi kalau kita nggak bekerja keras, kita nggak akan bisa untuk sukses. Kita perlu memasukkan kerja keras dalam kehidupan kita kalau kita ingin berhasil. Dan saya melihat semua orang sukses mereka bekerja keras. Saya membangun aktivitas tadi 5 sampai 9. Jadi 5 sampai 9 itu berarti jam 5 pagi saya sudah mulai produktif. Karena kadang ada yang bertanya begini, apakah produktif itu berarti 5 sampai 9 malam itu hanya kerja aja? Oh enggak, tentu enggak. Yang saya maksud produktivitas itu adalah aktivitas yang menghasilkan 2 hal. Semua aktivitas yang disebut produktif itu menghasilkan 2 hal. Yang tidak menghasilkan 2 hal berarti tidak produktif. Yang pertama, yang disebut produktivitas itu adalah aktivitas yang menghasilkan uang. Berarti kalau aktivitas tidak menghasilkan uang itu tidak produktif. Dan yang kedua adalah aktivitas yang menghasilkan kebaikan atau pahala.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada aktivitas yang tidak menghasilkan pahala, maka dia tidak produktif. Maka salah satu di antara kedua ini kalau kita bisa hasilkan, maka aktivitas itu namanya aktivitas produktif. Kalau kita tidak menghasilkan dua ini atau salah satunya, maka itu tidak produktif. Misalnya kita scroll TikTok, kita nonton di TikTok gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendapatkan pahala dari situ? Kalau kita yang kita tonton adalah, mohon maaf, orang-orang yang joget, kita nonton hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan manfaat kepada kita. Atau yang kedua, apakah kita scroll TikTok, kita nonton TikTok itu, apakah itu menghasilkan uang? Kalau itu tidak menghasilkan uang, maka itu disebut dengan tidak produktif. Orang-orang yang menghasilkan atau menghabiskan waktunya untuk tidak produktif, maka hidupnya tidak akan menjadi apa-apa. Hidupnya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Maka kita harus memaksa diri kita untuk menjadi produktif. Teman-teman semuanya, saya sering mengatakan kepada orang-orang yang dekat dengan saya bilang, jangan pernah download sosmed kalau kita nggak bikin konten. Jangan pernah mau ditunggangi, jangan pernah mau dikendalikan, jangan pernah mau di-drive oleh sosmed. Jangan pernah dikit-dikit lihat sosmed, lihat TikTok, lihat Facebook, lihat Instagram. Jangan. Kita akan menjadi orang yang sia-sia, hidup kita nggak akan menjadi apa-apa. HP saya itu tidak ada notifikasinya. Jadi saya tidak punya notifikasi kalau ada TikTok orang mention atau ada Instagram orang komen atau orang DM, itu nggak akan ada notifikasi. Saya matikan semua notifikasi. Bahkan kalau teman-teman punya nomor saya, teman-teman WA, teman-teman akan menemukan bahwa kalau teman-teman WA saya itu pasti centang 1. Karena WA saya itu didesain, saya setting gitu ya. Kalau saya buka baru WA-nya masuk, baru centang 2. Jadi saya tidak mau ada pop-up itu mengganggu aktivitas. Saya lagi produktif, lagi meeting, lagi ini, lagi belajar, lagi ini. Lalu, ada ting, aduh, itu mengganggu sekali. Jadi, kalau teman-teman itu tidak membuat konten, kalau teman-teman itu tidak menggunakan sosmed untuk belajar, tidak menghasilkan uang, mending nggak usah sosmedan. Nah, ini kan kita harus melawan diri kita harus melawan diri kita. Jangan sampai kita terjebak, waktu kita habis dengan aktivitas kita hanya nonton aktivitas ini. Kita nonton sosmed, lihat TikTok. Memang TikTok, Instagram, dan Facebook itu didesain, dibuat oleh pembuatnya untuk mencuri perhatian kita agar kita nonton. Semakin lama waktu yang kita habiskan untuk nonton itu, semakin value-nya tinggi, semakin mereka nilainya naik, semakin mereka dapat uang. Maka mereka itu adalah aplikasi-aplikasi yang memang mau dibuat, mau untuk mencuri perhatian kita. Maka kita jangan sampai kalah. Perhatian kita jangan sampai kalah. Kita harus perhatian pada diri kita. Maka teman-teman semuanya, kesimpulannya adalah kita harus menghabiskan waktu kita untuk aktivitas produktif dan jangan sampai kalah dengan sosmed, WA. Hati-hati, kita harus bisa menguasai HP kita. Kalau enggak, HP kita akan memakan waktu-waktu kita, mencuri produktivitas kita, dan pada akhirnya kita nggak menjadi apa-apa. Kita hanya menjadi orang rata-rata, kita hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, dan kita tidak bisa menjadi orang sukses. Atur hidupmu. Kalau tidak bisa diatur, maka kamu akan dipaksa untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja, bahkan orang miskin, nggak punya apa-apa. Itu tips dari saya pagi hari ini. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.